Oke, baik teman-teman, selamat sore. Kami akan update beberapa progres penyidikan perkara yang pekan ini ditangani oleh KPK. Yang pertama terkait dengan perkara Madiun, yaitu berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan dengan modus dana CSR dan juga fee proyek serta penerimaan lainnya atau gratifikasi. Bahwa sepekan kemarin penyidik maraton melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik dan terakhir kami melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Madiun. Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan dan menyita sejumlah surat, dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di wilayah Kota Madiun, termasuk juga dokumen yang berkaitan dengan dana CSR di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita barang bukti elektronik yang tentunya nanti akan diekstrak dan didalami serta dianalisis oleh penyidik untuk mendukung perkara ini. Nah, dalam penggeledahan tersebut, penyidik tentu nanti akan melihat apakah modus-modus tindak pemerasan dengan kamuflase dana CSR ini juga terjadi di sektor-sektor lainnya. Tentu semua terbuka kemungkinan untuk kemudian dilakukan pengembangan, termasuk nanti dari barang bukti elektronik yang sudah didapatkan dalam penggeledahan tersebut. Dari serangkaian penggeledahan itu, nanti penyidik akan mengkonfirmasi melalui pemeriksaan para saksi yang tentunya nanti akan dijadwalkan untuk pemanggilan pemeriksaannya. Kemudian berkaitan dengan perkara Pati, ya, pekan kemarin juga dilakukan sejumlah pemeriksaan kepada para pihak, baik kepada pihak-pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, camat, kepala desa, maupun para calon perangkat desa. Dalam serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di Pati tersebut, penyidik mendalami bagaimana proses dan tahapan dalam pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah Pati, termasuk juga praktik-praktik dugaan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa, ya, sehingga ini kemudian juga membuka bagi penyidik KPK untuk melihat apakah ini juga modus-modusnya dilakukan di wilayah lain, karena memang dari peristiwa tertangkap tangan kemarin kita baru menyasar satu kecamatan dan pada beberapa hari yang lalu kami juga mendapatkan informasi adanya pihak-pihak pengepul ini yang juga kemudian sudah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa, dan tentu kami mengimbau bahwa pengembalian silakan dapat dilakukan kepada penyidik dan tentu pengembalian uang tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Namun tentu itu akan menjadi terang dan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik juga menjadi lengkap dengan adanya keterangan-keterangan yang kemudian diberikan dari sejumlah pihak dari yang sudah dilakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian dalam perkara pengadaan iklan di BJB, pekan ini penyidik juga melakukan serangkaian pemeriksaan kepada para pihak. Selain melakukan pendalaman terkait dengan proses-proses pengadaan yang dilakukan, pengkondisian dari pengadaan iklan tersebut, dan juga penyidik mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat saat itu, yaitu Pak RK dengan pihak BJB, ya, sehingga kita sudah mulai bergeser fokus pemeriksaannya. Jadi selain kita fokus di klaster 1 terkait dengan dugaan penyimpangan pengkondisian dalam proses pengadaan iklan, di mana dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan saat ini fokus dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi penyidik juga paralel intens berkoordinasi dengan pihak auditor negara, dalam hal ini BPK. Kemudian di klaster kedua kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB. Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK
baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Dan ini juga masih akan terus bergulir, dan penyidik tentu nanti masih akan terus menggali dari saksi-saksi lainnya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh dalam perkara ini. Kemudian terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2024. Nah, sebelumnya juga kami melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak lain, baik dari asosiasi, dari pihak di Kementerian Agama, yaitu staf ahli Pak Menteri, itu juga didalami soal kerugian keuangan negara, dan juga pihak-pihak dari Biro Travel, ya, sehingga ini kemudian menjadi utuh. Nanti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi dalam sepekan ini nanti akan difinalisasi oleh kawan-kawan di BPK, sehingga kita sama-sama tunggu dan semoga hasil akhir dari kalkulasi penghitungan kerugian keuangan negara bisa segera selesai, sehingga proses penyidikan perkara ini juga bisa segera berprogres lagi, ya, dan kita sama-sama tunggu. Silakan, ada pertanyaan? Mas, itu bersangkutan statusnya udah tersangka, Ya. tapi belum ditahan sampai saat ini, alasannya apa, Pak? Ya, karena memang hari ini pemeriksaannya masih fokus dilakukan oleh BPK, yaitu untuk menghitung kerugian keuangan negara. Karena memang pasal yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini adalah pasal 2, pasal 3, yaitu kerugian keuangan negara. Mas, sebelumnya kan pemilik maktur mengeklaim bahwa mendapat kuotanya dikit tuh Mas, 297. Ya. Tadi Gus Yakut juga telah membantah tidak ada kewenangan soal memberikan kuota dari Kementerian Agama. Ya. Kalau dari KPK sendiri pendalamannya, maktur sendiri mendapat kuotanya banyak atau dikit Mas? Ya. Jadi dalam distribusi kuota ini kami juga mendalami dari 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, kemudian dilakukan diskresi, splittingnya menjadi 50%, 50%. Kemudian dari Kementerian Agama ini mereka kan berkoordinasi, ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak asosiasi yang mewadahi para biro travel atau PIHK yang menyelenggarakan ibadah haji ini. Kemudian distribusinya di sana dilakukan di para asosiasi ini kepada para biro travel, yang ujungnya nanti ada dugaan aliran uang atas jual beli kuota yang dilakukan oleh Biro Travel ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama, termasuk juga jumlah kuota yang didistribusikan, ya, kepada para Biro Travel ini beragam, ya. Tentu ini juga masuk materi penyidikan, mengapa jumlahnya beragam, nah, itu masih terus kita dalami, ya, jumlah-jumlahnya demikian, termasuk juga selain tambahan kuota, kita juga mendalami soal percepatan-percepatan yang dilakukan, ya, karena PIHK atau Biro Travel itu kan juga sudah punya di awalnya, ya, kan sudah ada para calon jamaah yang sudah mendaftar begitu, ya, yang tentu dalam ibadah haji khusus kan
juga ada antreannya, meskipun tidak sepanjang pada ibadah haji reguler yang waktu tunggunya bisa sampai 30-40 tahun ya. Nah, ini juga didalami percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga tidak hanya tambahan khusus kuota tambahan khusus ini saja gitu ya, tapi juga percepatan-percepatan itu. Ya, sehingga kita mengenal ada istilah T0 yang memang mendapatkan kuota di tahun ini, membayar di tahun ini, kemudian langsung berangkat. Ya, tapi ada juga yang memang sudah mendaftar di beberapa waktu sebelumnya, tapi kemudian bisa berangkat di tahun ini. Padahal seharusnya masih ada masa tunggunya. Gitu. Nah, itu juga didalami. Ya. Ya, tentu soal metode penghitungan, satu itu ranahnya BPK, yang kedua ini penyidikan masih berprogres. Tentu kami juga tidak bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Namun demikian nanti pada saat persidangan tentu semuanya nanti akan dibuka, termasuk nanti hasil akhirnya kita sama-sama tunggu. Ya, terkait dengan aset recovery, ya kami juga terus mengimbau kepada para PIHK, Biro Travel yang masih ragu untuk mengembalikan aset-aset ataupun uang yang diduga berasal dari jual beli kuota yang berangkat dari adanya diskresi pembagian kuota ini, silakan untuk menyampaikan kepada penyidik KPK sehingga nanti pengembalian keuangan negaranya juga menjadi lebih optimum. Ya, kita lihat hari ini saja. Jadi yang diperiksa Pak Yakut ya, tadi sudah hadir memenuhi panggilan kooperatif dan memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh auditor BPK. Tentu ini juga positif untuk progres penyidikan perkara ini. Nah, untuk saksi-saksi lainnya, jika memang nanti ada penjadwalan ulang atau pemeriksaan kembali, nanti kami akan sampaikan update-nya kepada teman-teman. Ya. Ya. Untuk penghitungan kerugian keuangan negara, pemeriksaan kepada para biro travel atau PIHK sebagian besar juga sudah dilakukan, di mana auditor BPK bersama penyidik secara paralel melakukan pemeriksaan. Jadi ketika melakukan pemeriksaan kepada para PIHK, BPK juga melakukan itu. Jadi ada beberapa yang juga sudah dilakukan pemanggilan pemeriksaan. Termasuk ketika penyidik ke Arab Saudi, auditor dari BPK juga turut serta, sehingga bisa secara langsung mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas penyelenggaraan ibadah haji di sana. Kenapa, Mas? Ya, kita tunggu. Jadi begini, pasca seluruh penghitungan kerugian negara itu tuntas dilakukan oleh kawan-kawan BPK, nanti KPK mendapatkan laporan resminya, hasil akhir kalkulasi PKN-nya atau penghitungan kerugian keuangan negaranya itu untuk melengkapi berkas penyidikan. Tentu progres berikutnya adalah bisa dilakukan penahanan, kemudian nanti bisa segera limpah juga dari penyidikan ke penuntutan, sehingga nanti kemudian berproses di persidangan. Ketika di persidangan semuanya terbuka, jadi masyarakat bisa mengakses informasinya, dakwaannya, fakta-fakta persidangannya seperti apa. Termasuk juga nanti ketika di persidangan, majelis hakim misalnya meminta untuk menghadirkan saksi, untuk bersaksi, ya itu juga bisa terbuka, bisa diakses informasinya oleh masyarakat.
ada tenggat waktunya nggak sih, deadline-nya kapan penghitungan BPK harus selesai? Ya ini masih terus kita tunggu, ya kan hari ini baru selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Pak Yakut, nanti tentu akan dilakukan analisis oleh tim, ya akan dihitung untuk melengkapi dari keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah diperoleh dari saksi lainnya. Mas Hanif Zakiri itu Mas, itu kemarin ada penjadwalan ulang untuk Ya. mantan Menaker Hanif Zakiri ya Mas, itu buat tersangka ex-sekjen Menaker itu HS juga. Ya. Apakah terjadi RPTK itu di tahunnya Hanif Zakiri itu? Dalam konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan pada pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK kemudian telah menetapkan saudara HS sebagai tersangka yang diduga sudah mendapatkan aliran uang dari para agen TKA ini sejak 2010. Ya, artinya memang penyidik menduga bahwa praktik-praktik dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTK ini sudah terjadi sejak lama, sehingga kami perlu mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang bisa menjelaskan, bisa menerangkan terkait dengan praktik dan mekanisme dalam pengurusan RPTKA. Termasuk tidak menutup kemungkinan nanti juga akan didalami bagaimana soal aliran uang yang bersumber dari para agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA tersebut, ya, sehingga nanti juga penyidikan ini masih akan terus bergulir dengan memanggil saksi-saksi lainnya, ya, khususnya untuk menerangkan bagaimana praktik dan mekanisme pengurusan RPTKA pada zaman itu, termasuk dugaan aliran-aliran uang dari para agen TKA. Karena kalau kita melihat dalam perkara ini, khusus untuk tersangka saudara HS, dia diduga menerima meskipun di beberapa jabatan yang berbeda. Bahkan ketika yang bersangkutan sudah pensiun atau purna tugas juga diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA. Sehingga KPK atau penyidik penting mendalami peran apa yang dilakukan oleh saudara HS ini. Kemudian yang bersangkutan masih terus menerima, uang masih terus mengalir saat yang bersangkutan sudah purna tugas. Belum, nanti kami akan update. terjadi jauh sebelumnya. Tuhan ada juga pemeriksaan Zakir atau dia sebagai menaker. Kok tidak pernah ada kontainer terbersih untuk mengkonfirmasi menaker saat ini? Apa emang bersih-bersih banget itu orang? Sehingga tidak perlu mengkonfirmasi. Dua tindak pidana K3 maupun Ya, nanti tentu kita akan melihat ya bagaimana kebutuhan dari penyidik untuk mendalami khususnya terkait dengan tempus-tempus dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi. Ya, semua terbuka kemungkinan untuk memanggil, meminta keterangan kepada siapa saja untuk membantu dalam proses penyidikan perkara ini sehingga kemudian menjadi terang, bisa menjadi lebih tuntas lagi. Siapa saja yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini, termasuk pihak-pihak yang kemudian juga diduga mendapatkan aliran berkaitan dengan pengurusan RPTKA ini, kemudian bisa kita ungkap. Ya, pemeriksaan saksi kami selalu update kepada teman-teman ya setiap hari. Sedikit soal BJB tadi Mas, sekarang kan BPK sudah perampungan tadi ya. Kemudian Belum? sekarang bergeser, belum. Tadi menyebutkan kalau sudah bergeser ke peran gubernur begitu. Ya, Nah, kan ini paralel ya. Di klaster 1 berkaitan dengan pengkondisian atau penyimpangan pada pengadaan iklan di BJB ini masih intens dilakukan koordinasi dengan BPK dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negaranya. Selain itu penyidik juga bergeser melakukan pendalaman berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur pada saat itu Pak RK dengan pihak BJB. Ya, artinya ini sudah bergeser ya, bergeser dalam hal yang pertama itu kan soal penyimpangan dalam proses pengadaan, di mana dari paket pengadaan sejumlah sekitar 400 miliar itu diduga separuh lebihnya masuk ke dana non-budgeter. Jadi
tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pengadaan belanja iklan, tapi malah ditampung di dana non-budgeter di dalam unit Korsek di BJP. Kemudian dari dana non-budgeter ini diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Nah, oleh karena itulah kemudian kebutuhan dari penyidik untuk mendalami bagaimana pengelolaan dana non-budgeter dan juga aliran yang bersumber dari dana non-budgeter tersebut. Waktu dekat Pak RK akan dikonfirmasi lagi, dipanggil lagi di Gedung Merah Putih. Ya, semua saksi yang nanti dipanggil pasti kami akan update ke teman-teman. Termasuk nanti pihak-pihak lain yang bisa menjelaskan ya berkaitan dengan itu. Tadi kan sudah disebutkan Pak RK kegiatan di luar negeri begitu ya. Apakah ini akan berkaitan dengan circle-nya Pak RK yang kemarin seperti diramaikan dengan kedekatannya dengan sosok berinisial AK itu? Terkait dengan saksi-saksi siapa saja yang nanti dipanggil tentu berdasarkan kebutuhan dari penyidik ya untuk menelusuri pihak-pihak yang bisa menjelaskan, menerangkan berkaitan dengan bukti-bukti ataupun informasi yang memang dibutuhkan untuk memperkuat dari bukti awal yang sudah diperoleh oleh penyidik ya. Oleh karena itu kan tadi kita sampaikan bagaimana soal aktivitas atau kegiatan Pak RK ini baik di dalam maupun di luar negeri. Kaitannya juga soal penukaran uang ini, ya kan? Artinya kan untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri, ya termasuk dalam kegiatan-kegiatan itu siapa saja yang turut serta, gitu ya. Itu juga semuanya kami dalami, kapasitasnya sebagai apa, bagaimana pembiayaannya. Nah, nanti ujungnya adalah dari mana sumber pembiayaan tersebut, kan kira-kira seperti itu, ya konstruksinya. PPATK bilang ada tambang ilegal yang aliran uangnya sampai 1.000 T. Itu ada koordinasi juga sama KPK nggak? Nanti kami akan cek ya soal itu. Ya, tentu apakah itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tidak gitu ya. Karena PPATK selain menyampaikan laporannya ke KPK tentu juga dapat menyampaikan ke APH-APH lain. Karena memang kalau KPK kewenangannya fokus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi saja. Oke, cukup? Oke, terima kasih.